Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Irawan, selaku Kepala PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, dan lupa pula yang kami hormati Bapak Widodo Puryanto selaku penguji, Ibu Imelda Kunwahyuning Tias selaku coach, dan juga Ibu Siti Fatimah Tuzaro selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Octavia Listrianing Tias, kelas A, golongan 3, angkatan 11, tahun 2020. Nomor absen 3, unit kerja SDN Pucang Sari 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Instansi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Penggunaan Molar untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 dalam tema tokoh dan penemuan pada SDN Pucang Sari 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Gambaran umum lokasi aktualisasi yaitu di SDN Pucang Sari 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, di mana memiliki visi sekolah yaitu efektif dalam pembelajaran, berprestasi, berbudi pengerti luhur, budaya lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Latar belakang dalam aktualisasi ini adalah yang pertama, kurangnya fasilitas untuk pembelajaran metode daring. Karena di sini dari jumlah siswa, 16 siswa yang mempunyai HP hanya 9 anak. Di situ sangat kesulitan apabila pembelajaran daring dilakukan secara penuh atau secara full. Kemudian selain itu, yang kedua adalah kondisi geografis yang kurang mendukung. Pada daerah di Desa Pucang Sari ini, sinyal yang diperoleh dikatakan cukup sulit. Kalau kita mau mengirimkan tugas atau guru mau mengirimkan tugas kepada siswa, begitu juga sebaliknya siswa mau mengirimkan hasil kerjanya ke guru, itu benar-benar sulit dalam mencari sinyalnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi orang tua siswa. Di sini faktor ekonomi orang tua siswa di Desa Pucang Sari masih tergolong kurang mampu, sehingga tidak semua siswa memiliki HP yang bisa digunakan dalam pembelajaran dengan metode daring. Kemudian tujuan dari aktualisasi ini adalah yang pertama memotivasi siswa untuk bisa senang belajar dari rumah. Kedua, meningkatkan keaktifan siswa selama belajar dari rumah. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 pada tema tokoh dan penemuan di SDN Pucang Sari 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Tahapan kegiatan aktualisasi ini ada 10 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Yang kedua, melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang ketiga, menyusun molar tematika yang berisi subtema 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat, menyusun soal pretest. Yang kelima, membagikan soal pretest dan molar 1. Kemudian yang keenam, pengumpulan molar 1 dan hasil pretest sekaligus membagikan molar 2. Yang ketujuh, pengumpulan molar 2 dan membagikan molar 3. Yang kedelapan, menyusun soal post-test. 9, pengumpulan molar 3 dan membagikan soal post-test. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu melaksanakan kegiatan penilaian. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini diharapkan untuk bisa terjadi keterkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Untuk kontribusi terhadap tupoksi unit kerja sesuai dengan tupoksi guru pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian jadwal implementasi aktualisasi. Yang kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 7 September, kegiatan kedua 14 September, kegiatan ketiga 18 September, kegiatan keempat 20 September, kegiatan kelima 21 September, kegiatan keenam 28 September, kegiatan ke-7 sudah masuk di bulan Oktober yaitu tanggal 5. Kemudian kegiatan ke-8 tanggal 6, kegiatan ke-9
tanggal 12, dan kegiatan yang ke-10 yang terakhir yaitu tanggal 19 Oktober 2020. Kemudian yang selanjutnya adalah capaian aktualisasi. Sesuai dengan tahapan kegiatan tadi ada 10 kegiatan aktualisasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari capaian aktualisasi masing-masing kegiatan. Yang pertama, kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020. Tahapannya meliputi koordinasi dengan mentor, kemudian konsultasi dan diskusi. Kemudian yang terakhir meminta persetujuan dari mentor terkait dengan judul aktualisasi. Hasilnya berupa terlaksananya konsultasi dan diskusi dengan mentor membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mentor menyetujui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, catatan penjelasan, masukan, dan saran dari mentor. Yang keempat, berupa tersusunnya draft rancangan aktualisasi. Kemudian kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Di sini tentunya saya sebagai peserta laksar yang melakukan kegiatan aktualisasi ini akan melakukan koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020. Tahapannya, yang pertama menjelaskan prosedur pelaksanaan aktualisasi, dilanjutkan dengan meminta saran dan masukan untuk rancangan aktualisasi. Kemudian hasilnya, yang pertama terlaksananya sosialisasi program pemberian molar dengan memaparkan program kegiatan. Yang kedua, catatan masukan dan saran dari kepala sekolah dan juga rekan guru. Kemudian kegiatan aktualisasi yang ketiga, menyusun molar tema 3 yang berisi subtema 1, 2, dan 3 dilaksanakan selama mulai tanggal 18 sampai 19 September 2020. Tahapannya berupa yang pertama, tentunya harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang bisa digunakan sebagai referensi dalam menyusun molar. Apabila semua perangkat sudah siap, kita tinggal menyusun molar 1 tentang penemuan yang mengubah dunia. Kemudian kita lanjut menyusun molar 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Yang ketiga, kita menyusun molar ketiga, yaitu tentang ayo menjadi penemu. Hasil dari kegiatan aktualisasi 3 ini adalah berupa molar tema 3, yaitu berisi tentang subtema 1, 2, dan 3. Kemudian kegiatan aktualisasi yang keempat, yaitu berupa menyusun soal pretest. Soal pretest ini diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum siswa mendapatkan molar. Nanti bisa dibuat perbandingan antara siswa sebelum mendapatkan molar melalui pretest dan nanti setelah siswa mendapatkan molar di kegiatan selanjutnya ada kegiatan mengerjakan soal post-test. Menyusun soal pretest ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020. Tahapannya menyusun soal pretest, kemudian dilanjutkan dengan menyusun kunci jawabannya. Kemudian hasilnya, selesaikannya soal pretest beserta kunci jawabannya. Kegiatan yang kelima, yaitu membagikan soal pretest dan molar 1. Dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020. Tahapannya, yang pertama tentunya harus mengadakan koordinasi dengan wali murid. Yang kedua, menyiapkan presensi siswa diwakili oleh wali murid. Yang terakhir yaitu membagikan soal pretest dan juga molar 1. Hasilnya yang pertama, pelaksananya koordinasi dengan baik antara guru dan juga wali murid. Kemudian terpenuhinya presensi siswa yang diwakili oleh wali murid. Yang ketiga, terlaksananya pembagian soal pretest dan juga molar 1. Untuk kegiatan aktualisasi yang keenam yaitu berupa pengumpulan molar 1 dan hasil pretest sekaligus membagikan molar 2 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020. Tahapannya bersama dengan kegiatan aktualisasi yang kelima tadi, yaitu yang pertama, kita harus sebagai guru kita harus tetap berkoordinasi dengan wali murid. Kemudian yang kedua, menyiapkan presensi siswa. Seperti tadi diwakili oleh wali murid. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan hasil pretest dan molar 1. Dan yang terakhir, membagikan molar 2. Hasilnya yang pertama terlaksananya koordinasi dengan baik.
Kedua, terpenuhinya presensi siswa yang diwakili oleh wali murid. Ketiga, terlaksananya pengumpulan hasil pretest dan molar 1, serta yang terakhir terlaksananya pembagian molar 2. Ini adalah rata-rata nilai pada molar 1 yang sudah dikerjakan siswa. Di sini nilai terendah adalah muatan pelajaran IPA, yang tertinggi adalah muatan pelajaran SBDP. Kemudian, kegiatan aktualisasi yang ketujuh berupa pengumpulan molar 2 dan membagikan molar 3 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020. Tahapannya, di awal tadi, melakukan koordinasi dengan wali murid, menyiapkan presensi siswa yang diwakili oleh wali murid, kemudian mengumpulkan molar 2, dan juga membagikan molar 3. Hasilnya berupa terlaksananya koordinasi dengan baik antara wali murid dan juga guru. Kedua, terpenuhinya presensi siswa yang diwakili oleh wali murid. Ketiga, terlaksananya pengumpulan molar 2. Dan yang terakhir, terlaksananya pembagian molar 3. Ini adalah rata-rata nilai molar 2 yang diperoleh oleh siswa. Jadi peningkatan, kalau tadi yang terendah PKN nilainya kisaran 50, ini PKN sudah mencapai 65. SBDP tadi 75, sedangkan di molar 2 juga sudah meningkat menjadi 78. Kemudian kegiatan aktualisasi yang ke-8 yaitu menyusun soal post-test yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020. Tahapannya menyusun soal post-test, kemudian beserta dengan kunci jawabannya. Hasilnya, terselesaikannya soal post-test beserta kunci jawabannya. Kemudian kegiatan aktualisasi yang ke-9 yaitu pengumpulan molar 3 dan membagikan soal post-test yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020. Tahapannya, pertama, masih tetap yaitu koordinasi dengan wali murid. Kedua, menyiapkan presensi siswa yang diwakili oleh wali murid. Dan yang ketiga, membagikan soal post-test. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan molar 3. Kemudian hasilnya, yang pertama, terlaksananya koordinasi dengan baik. Yang kedua, terpenuhinya presensi siswa yang diwakili oleh wali murid. Yang ketiga, terlaksananya pengumpulan molar 3. Dan yang terakhir yaitu terlaksananya pembagian soal post-test. Ini adalah rata-rata nilai pada molar 3 sudah meningkat. Kalau tadi yang terendah PKN 65, sekarang IPA yang sudah 76. Sedangkan yang tertinggi ada di bahasa Indonesia, mendapatkan nilai rata-ratanya 83. Untuk kegiatan terakhir, kegiatan aktualisasi yang terakhir yang ke-10 yaitu melaksanakan kegiatan penilaian. Ini ada perbandingan nilai antara nilai yang diperoleh saat pretest dan juga nilai yang diperoleh saat post-test. Pada nilai pretest, rata-rata yang diperoleh siswa adalah 50,8, sedangkan pada nilai post-test meningkat menjadi rata-ratanya meningkat menjadi 67,4. Ini adalah grafiknya. Pada saat pretest belum ada siswa yang berhasil mencapai nilai antara 81 sampai 100. Tapi pada saat post-test, sudah ada 2 siswa yang memperoleh nilai antara 81 sampai 100. Kemudian saat tes juga masih ada siswa yang mendapatkan nilai antara 21 sampai 40, ada 2 anak. Sedangkan untuk pada saat post-test tidak ada yang memperoleh nilai 21 sampai 40. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah kisaran antara 41 dan sampai 60. Kesimpulannya, yang pertama, penggunaan molar dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dari rumah. Ini terbukti dari foto-foto yang dikirimkan oleh wali murid setiap harinya. Mereka terlihat bersemangat dalam mengerjakan molar yang sudah mereka dapatkan. Sebelum mendapatkan molar, mereka merasa malas untuk belajar. Hanya sekedar mengerjakan LKS, membaca buku. Tapi setelah diberikan molar, mereka lebih bersemangat untuk belajar. Kemudian, untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu keaktifan siswa juga meningkat. Ini dilihat dari rata-rata nilai yang didapatkan siswa setiap minggunya. Pada penyelesaian molar 1, 2, dan 3. Pada molar 1 rata-rata yang dicapai hanya 62, sedangkan molar 2 meningkat menjadi 73, dan pada molar 3 meningkat lagi menjadi 79.
Kemudian yang ketiga pada hasil belajar. Hasil belajar antara pretest dan post-test. Rata-rata yang diperoleh nilai yang diperoleh siswa pada saat pretest adalah 50,8 dan pada saat post-test adalah 67,4. Untuk persentase keberhasilan klasikal pada saat pretest hanya mencapai 6,25%. Sedangkan pada saat post-test sudah mencapai 56,25%. Ini sudah terlihat apabila penggunaan molar pada saat sebelum menggunakan molar dan sesudah menggunakan molar, hasil belajar siswa menjadi meningkat. Dapat dikatakan bahwa penggunaan molar berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 pada tema tokoh dan penemuan SDN Pucang Sari 1, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.